Air mustakmal itu adalah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis di basuhan pertama atau siraman pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa'ah wal ifadata wal istifadah wal hass 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad dalalata 'ala al huda ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa mardadih. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita sampai ke bab menjelaskan tentang air dalam kitab fikih Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Al-ma'u qalilun wa kathirun. Al-qalilu ma dunal kullataini wal kathiru kullatani fa aksara. Al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar wal ma'ul kasiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Jadi pembahasan tentang air dalam madhabnya Al-Imam Syafi'i, air tersebut dalam syariat itu terbagi dua. Karena air ini sebenarnya termasuk dari wasailut taharah. Wasailut taharah, pelantara atau sarana pelantara kita bersuci, yang dimana dengan bersuci tersebut disahkan bagi kita untuk melaksanakan sholat dan semacamnya. Jadi kembali kita kepada bab taharah yang dikatakan bersuci. Bersuci itu ada 4 macam. Yang pertama ada wudu, yang kedua ada mandi, yang ketiga ada menghilangkan najis, yang keempat ada tayammum. Itu semuanya taharah. Dan untuk melaksanakan wudu atau melaksanakan mandi atau menghilangkan najis dan tayammum yang menjadi pengganti daripada wudu dan mandi, wudu, mandi, menghilangkan najis itu rata-rata membutuhkan air. Wudu membutuhkan air, mandi membutuhkan air, terus menghilangkan najis juga membutuhkan air. Air seperti apakah yang boleh bagi kita untuk memakainya sebagai bersuci? Seperti wudu, mandi dan menghilangkan najis. Apakah semua air? Apakah ada air-air yang tertentu? Disebutkan oleh ulama, innama yarfa'ul hadasah wa yuzilun najasatah ma'un yusamma ma'al mutlaqih. Dikatakan oleh ulama bahwasanya sesungguhnya bisa menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar yang berupa mandi, dan juga tidak bisa menghilangkan najis kecuali dengan sesuatu yang dinamakan air, dan air tersebut harus air mutlak. Artinya tidak sembarang air yang bisa digunakan wudu atau menghilangkan najis, tapi air tersebut harus dinamakan air mutlak. Yang dikatakan air mutlak tersebut yaitu adalah air yang tidak mempunyai nama sandaran yang tetap. Ada air tersebut, air punya nama sandaran yang tetap, ada air tersebut punya nama sandaran, tapi ketika pindah tempat nama sandaran itu juga berubah. Salah satu contohnya air yang punya sandaran yang tetap seperti air kelapa. Kita taruh di mana saja itu tetap nama kelapa itu akan ikut ke air kelapa. Kita taruh di gelas, air kelapa. Kita taruh di gendi, air kelapa. Kita taruh di ember, maka kelapa itu akan ikut namanya pada air tersebut. Ada nama sandaran yang ikut pada nama air. Nah, itu namanya bukan air mutlak. Ada air tersebut punya nama sandaran, tapi nama sandaran itu berubah dengan berubahnya tempat dan keadaan. Contohnya air hujan, air yang ada nama sandaran itu hujan. Ketika air tersebut tertampung di kali, maka dikatakan air kali. Ketika sudah masuk ke kamar mandi, maka itu jadi air kamar mandi. Jadi nama tersebut berubah-ubah dengan berubahnya tempat dan keadaan. Tapi kalau air yang punya nama sandaran yang tetap,
maka itu tidak dinamakan air mutlak, yang dimana jika air tidak dinamakan air mutlak, maka berwudu ataupun menghilangkan najis ataupun mandi menghilangkan hadas besar itu tidak diesahkan dalam madhabnya Al-Imam Syafi'i. Maka dari itu ulama membagi air itu, air ada 3 macam. Ulama membagi air ada 3 macam. Yang pertama, ada air hukumnya suci dan mensucikan. Ada air suci mensucikan. Kata-kata suci mensucikan tersebut, airnya suci mensucikan, artinya bisa dipakai wudu, bisa dipakai menghilangkan hadas besar, bisa dipakai menghilangkan najis. Itu namanya air suci mensucikan, dan itu dinamakan air mutlak atau air yang tidak punya nama sandaran yang tetap. Yang kedua, ada air tahir ghairu mutahhir. Tahir ghairu mutahhir itu artinya adalah air yang dimana airnya tersebut suci tapi enggak mensucikan. Artinya dia suci, air itu suci, tapi dengan kesuciannya air itu enggak bisa digunakan untuk berwudu atau untuk mandi besar ataupun untuk menghilangkan najis. Dan air yang suci dan tidak mensucikan itu ada beberapa macam. Yang pertama, air suci yang tidak mensucikan itu, yang pertama yaitu adalah air yang punya nama sandaran tetap. Seperti tadi itu, seperti air degan, di mana-mana tetap dinamakan air degan. Pokoknya setiap orang yang tahu, minum saja tahu, oh ini air degan. Kita taruh di mana saja, orang itu akan menamakan itu air degan. Karena punya nama sandaran yang tetap, air yang seperti ini dan sejenisnya itu hukumnya suci tapi tidak mensucikan dalam madhabnya Al-Imam Syafi'i. Begitu juga madhabnya Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Hanya saja Al-Imam Abu Hanifah, beliaulah satu-satunya ulama madhab yang berpendapat semua benda yang cair boleh kita gunakan untuk berwudu ataupun menghilangkan najis. Nah, kata. Yang kedua, air suci mensucikan itu, air suci yang tidak mensucikan, artinya dirinya suci tapi nggak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis, adalah air yang dinamakan air mustakmal. Air mustakmal itu adalah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis di basuhan pertama atau siraman pertama. Jadi wudu itu kan ada siraman pertama, ada siraman kedua, ada siraman ketiga. Siraman pertama, wudu, basuhan muka yang pertama, basuhan tangan yang pertama, itu adalah basuhan menghilangkan hadas. Sementara yang kedua dan yang ketiga itu adalah basuhan sunnah. Jadi air yang mustakmal yang gak boleh digunakan lagi itu adalah air di basuhan yang pertama. Jadi air di basuhan yang pertama dari wajah, tangan, dan kaki itu semuanya dikatakan air mustakmal, suci dan tidak mensucikan. Kalau untuk basuhan yang kedua atau basuhan yang ketiga, maka itu boleh digunakan lagi untuk berwudu lagi, boleh dengan air yang itu. Atau boleh juga untuk menghilangkan najis. Itu yang pertama, air mustakmal yang pertama, air yang digunakan untuk menghilangkan najis, menghilangkan hadas. Yang kedua, ada air mustakmal ini sisa daripada air menghilangkan najis. Sisa daripada air menghilangkan najis, sudah bekas digunakan untuk mensucikan najis. Nah, ini pembahasannya ada kaitannya dengan najis. Soalnya najis itu ada 3 macam, ya. Ada 3 macam, ada najis mughalladhah, ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah. Najis mughalladhah anjing dan babi dan yang berkaitan dengannya. Najis mukhaffafah adalah kencingnya bayi laki-laki yang tidak sampai umur 2 tahun dan tidak memakan selain air susu. Dan yang ketiga najis mutawassithah. Yang najis mutawassithah ini, itu yang paling banyak kita jumpai karena ini paling umum. Nah, najis mutawassithah ini terbagi 2. Ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Yang dikatakan najis ainiyah itu najis, bendanya ada, baunya ada, rasanya ada. Atau salah satunya. Ada bau, ada bendanya, ada rasanya. Atau salah satu yang 3.
Ada bendanya, nggak ada baunya, nggak ada rasanya. Ada rasanya, nggak ada bendanya, nggak ada baunya. Ada baunya, nggak ada bendanya, nggak ada rasanya. Itu juga dinamakan najis ainiyah. Cara mensucikan najis ainiyah ini, cara mensucikannya najis ainiyah itu adalah dengan menghilangkan semua yang berkaitan dengan najis. Menghilangkan najisnya dihilangkan, baunya juga harus hilang, rasanya juga harus hilang. Sementara najis mutawassithah hukmiyah adalah najis tanpa warna, tanpa bau, tanpa rasa. Warna enggak ada, bau enggak ada, rasa enggak ada. Seperti apa contohnya? Seperti misalnya di sini ada najis. Ya, di sini ada najis. Sudah kering, kita ambil pasir, kita gosok semuanya sampai bersih, enggak tersisa warna, bau dan rasa. Apa ini suci apa enggak? Tetap najis. Karena najis enggak bisa disucikan dengan pasir. Meskipun semuanya hilang warna, bau dan rasa, najis itu nggak bisa dihilangkan dengan pasir, harus dengan air. Jadi meskipun semuanya sudah hilang tapi belum menggunakan air, itu hukumnya tetap belum suci. Tapi karena tidak ada warna, tidak ada bau, tidak ada rasa, maka ini dikatakan najis hukmiyah. Hukumnya najis meskipun tidak ada nampak tanda-tanda najisnya, warna, bau atau rasa. Cara mensucikannya cukup kita siram, air mengalir meskipun tidak keluar airnya, itu sudah suci sudah. Nah, yang air mustakmal itu yang mana? Nah, air mustakmal itu begini. Barusan ini kan gampangnya najis mutawassithah hukmiyah, tanpa warna, tanpa bau, tanpa rasa. Itu kan ketika kita siram satu kali, yang penting air itu mengalir, ini kan sudah suci kan ya? Sudah suci. Air yang sudah melewati tempat najis itu suci apa enggak? Jawabannya suci. Seandainya enggak suci, perlu disucikan lagi itu air. Ini suci. Nah, hukum sucinya tapi tidak mensucikan. Artinya sudah, karena air sudah digunakan untuk mensucikan najis, maka enggak bisa digunakan lagi. Kenapa? Karena air ini dinamakan air mustakmal, air yang sudah digunakan menghilangkan najis. Jadi hukumnya tahir ghairu mutahhir. Suci dan tidak mensucikan. Begitu. Begitu juga najis ainiyah, jika bisa suci dengan satu kali siraman, maka airnya tersebut dikatakan tahir ghairu mutahhir, dan itu air mustakmal. Tapi kalau misalnya kita mensucikan najis, kita ada najis ainiyah, ada warna, bau atau rasa, kita siram dengan air. Tapi warna, bau, rasa masih ada di sini, airnya menyebar kemana-mana. Air yang menyentuh ini semuanya najis, dan air yang melewati najis ini semuanya najis. Kenapa? Karena di sini masih najis. Begitu. Ini bukan mustamal, tapi ini adalah air najis, air yang kurang 2 kullah yang terkena najis. Gitu. Itu yang kedua, ada air tahir, suci dan tidak mensucikan. Yang pertama adalah air yang punya nama sandaran yang tetap. Yang kedua adalah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Yang ketiga, ada air ini suci tapi tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Apabila ada sesuatu benda suci yang bercampur dengan air dengan campuran sekiranya nggak bisa dipisah dengan pandangan mata, bercampur dengan campuran yang banyak, artinya campurannya itu nampak bercampur dengan air, dan campuran dan air itu nggak bisa dibedakan dengan mata sampai airnya berubah. Ini dinamakan air tahir ghairu mutahhir. Salah satu contohnya, air sudah dikasih kopi, nah itu sudah berubah, bukan air lagi, itu jadi kopi. Begitu kan ya? Air sudah dijadikan kuah, direbus, itu sudah jadi sayuran, sudah jadi sup. Itu air itu sebenarnya, karena banyaknya campuran sehingga nggak dinamakan air lagi. Maka itu hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Dalam hal ini ulama membaginya terbagi dua. Nah, sesuatu yang suci yang tercampur dengan air itu sebenarnya ada dua, kata ulama. Sesuatu yang bercampur dengan air dan itu hukumnya suci, itu ada dua, ada yang berdampak pada air, ada yang tidak ada dampak sama sekali. Jadi benda suci yang bercampur dengan air dan air itu berubah karena barang suci yang ada di air tersebut, itu ada dua macam. Satu dinamakan mujawir, satu dinamakan mukhalid. Mujawir itu apa? Sesuatu yang bercampur dengan air. Bercampur dengan air bisa merubah air, tapi bisa dibedakan dengan pandangan mata.
Seperti apa contohnya? Ada kayu misalnya, manis, direndam ke air. Kayunya nggak hancur sama sekali, tapi rasa airnya berubah. Nggak ada yang hancur dari itu kayu, tapi airnya berubah gara-gara kayu tersebut. Apakah air itu dikatakan suci mensucikan? Apakah sudah suci tidak mensucikan? Kan berubah gara-gara kayu itu. Jawabannya suci dan mensucikan. Masih bisa digunakan untuk wudhu, bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Kan sudah berubah dengan kayu. Iya, tapi kayu itu dinamakan mujawir. Mujawir itu bisa dibedakan dengan pandangan mata. Meskipun berubah seperti apapun, selama kayu itu tidak ada yang hancur yang bercampur dengan air, meskipun airnya itu berubah, maka hukumnya tetap suci dan mensucikan. Yang kedua, ada yang namanya mukhalid. Mukhalid itu sesuatu yang tercampur dengan air tapi tidak bisa dibedakan dengan pandangan mata. Seperti sabun. Apa itu sabun? Ketika sudah terendam di kamar mandi, sabun itu akan hancur sehingga air itu akan berubah bau. Atau misalnya apa itu nyuci sehingga airnya bau sabun. Misalnya atau kopi atau susu ketika sudah diaduk itu kan namanya mukhalid. Bercampur dengan air gak bisa dibedakan dengan pandangan mata. Nah mukhalid ini terbagi dua lagi oleh ulama. Ada mukhalid yang dimana air itu bisa dihindari dari mukhalid tersebut. Ada mukhalid yang dimana air gak bisa dihindari dari mukhalid itu. Sesuatu mukhalid ini tercampur dengan air tapi air itu gak bisa terhindar darinya. Sehingga air itu berubah tapi gak bisa dihindari, maka itu hukumnya suci dan mensucikan. Padahal itu mukhalid, iya, tapi air nggak bisa dihindari dari itu. Salah satu contohnya, ada orang punya bak kamar mandi, ternyata bak kamar mandinya dicat. Ketika dikasih air, airnya bau cat. Bersih, tapi airnya bau cat. Sangat berdampak bau catnya itu di air itu. Apakah suci dan mensucikan? Apa suci tidak mensucikan itu? Jawabannya suci mensucikan. Artinya baunya cat itu tidak berpengaruh pada air. Kenapa? Karena nggak bisa menghindari air dari cat itu. Soal itu orang wadahnya itu. Gimana mau menghindari air dari wadahnya? Ya tumpah. Itu harus diganti wadah. Jadi itu hukumnya karena air nggak bisa dihindari dari itu, maka hukumnya tetap tidak berdampak adanya mukhalid. Begitu juga perubahan air dengan sesuatu di tempat alirannya. Misalnya ada di sini ada apa ya, ada benda atau ada apa, air mengalir melewati ini. Tapi ini suci. Air mengalir lewati ini. Sehingga ya ketika melewati benda ini, air itu pasti akan berubah. Maka perubahan air yang ada di sini setelah melewati benda ini, itu hukumnya tetap suci dan mensucikan meskipun berubah, dan itu mukhalid. Kenapa? Karena nggak bisa dihindari air dari itu, soalnya tempat alirannya. Begitu. Tapi kalau mukhalid, sesuatu yang bercampur dengan air yang bisa dipisahkan dengan pandangan mata, bisa seandainya menghindari air dari itu tapi tetap dicampur, maka itu hukumnya suci dan tidak mensucikan. Begitu. Jadi ada 3 macam. Satu, air mustakmal, air yang punya nama sandaran tetap, suci tidak mensucikan. Yang kedua, air mustakmal, suci tidak mensucikan. Yang ketiga, air yang berubah sebab tercampur barang yang suci yang nggak bisa dipisahkan dengan pandangan mata dan air bisa dihindari dari itu. Itu namanya tohir wairuh mutahhir, suci dan tidak mensucikan. Hanya saja air mustakmal. Air mustakmal ini meskipun suci dan tidak mensucikan, seandainya air mustakmal digabung jadi satu nyampe 2 kullah, maka hukum mustakmalnya itu akan hilang. Jadi akan kembali pada hukum asalnya suci tidak mensucikan. Kalau dikumpulkan jadi 2 kullah, maka akan berubah menjadi air yang suci dan mensucikan. Seperti itu. Yang ketiga, air itu ada air ini namanya air najis, air mutanajis, air yang terkena najis. Nah, ini baru air ini terbagi 2. Ada air yang dihukumi sedikit, ada air yang dihukumi banyak. Air sedikit itu kurang dari 2 kullah. Air banyak 2 kullah atau lebih. Air yang kurang 2 kullah ini
Dua kullah itu berapa? Dua kullah itu berapa? Kalau kita ukur dengan ukuran sekarang, maka dua kullah tersebut itu kurang lebih antara 217 atau 216 liter. Itu sudah dua kullah. 216 atau 217 liter kurang lebih seperti itu. Itu sudah dua kullah. Jadi ketika air itu lebih sedikit daripada dua kullah maka dinamakan air sedikit, jika lebih maka dinamakan air banyak. Terus dampaknya mengetahui air sedikit dan air banyak itu apa? Ketika tersentuh najis atau terkena najis. Air yang kurang dari dua kullah maka ketika terkena najis maka itu langsung najis, berubah ataupun tidak berubah. Sementara air yang dua kullah atau lebih jika terkena najis maka hukumnya tidak najis kecuali air tersebut berubah warna atau bau atau rasa. Seperti itu. Seandainya ada air sekarang ini banyak, kan air banyak itu kan kalau terkena najis katanya nggak najis kalau nggak berubah warna, bau dan rasa. Tapi seandainya ada air dua kullah seperti di kali atau di kamar mandi, di situ ada barang najis yang terjatuh ke air dua kullah dan ada benda kotor yang lain tapi itu suci. Kemudian kita ragu-ragu, air ini berubah. Apa berubahnya gara-gara najisnya? Apa berubahnya karena yang suci? Jadi diragukan. Berubah airnya, tapi yang tercampur ke air ini tidak hanya yang najis, yang suci tercampur, yang najis juga tercampur, gitu. Jadi ini berubah. Jadi apa ini najis apa enggak? Soalnya kita ragu-ragu, berubahnya ini dengan yang suci atau dengan yang najis. Maka hukumnya tetap suci. Hukumnya tetap suci. Kenapa? Ketika kita ragu-ragu akan sesuatu, pada umumnya kita kembalikan pada asalnya. Apa asalnya? Suci, seperti itu. Asalnya suci. Jadi kita kembalikan pada asalnya. Wallahu a'lam. Mungkin kita panjangkan lewat pertanyaan. Silahkan, mungkin ada yang bertanya. Silahkan. Sumur resapan. Hmm. Jadi begini, ya. Yang pertama kita mengambil kaidah fikih. Kaidah fikih itu disebutkan oleh ulama tentang kaidah dasarnya air. Kullu ma nazala minal sama'i aw naba'a minal ardi ala ayyi khilqatin kanat aw ala ayyi sifatin kanat fahuwa min aslil khilqati tahirun mutahhirun. Air apapun yang turun dari langit, nah, yang keluar dari bumi dengan bau apapun, dengan warna apapun, jernih atau kotor apapun, maka itu dari dasar penciptaan Allah di situ. Nah, itu adalah kaidah fikihnya. Jadi kalau memang itu sudah sumbernya dari tanah, jadi maupun ini resapan dari mana sih, tapi kita ambilnya itu dari tanah, sumber maksudnya itu. Maka itu hukumnya tetap suci dan mensucikan. Itu yang pertama. Yang kedua, semisalnya kita ragu-ragu, nampaklah sudah ini adalah air resapan sudah. Bukan air sumber, sangat nampak. Ini sudah resapan sudah. Ini hukumnya suci apa tidak? Sekarang begini. Selama kita itu masih ragu-ragu, air itu berubah. Air yang berubah itu berubahnya dengan sesuatu yang suci atau berubah dengan sesuatu yang najis, maka itu hukumnya tetap suci. Itu. Tapi kita ambil kaidah yang tadi. Jangankan cuma berbau, seandainya air itu berbentuk susu, bahkan terasa susu, tapi selama itu kita namakan air, bukan kita namakan susu. Nah, kalau susu kan beda, bukan air sudah. Nah, itu tetap hukumnya suci dan mensucikan. Selama itu turun dari langit dan sumber dari tanah, seperti itu. Wallahu a'lam.
Ada yang lain? Tapi Imam Syafi'i ini ada beberapa pengikutnya Imam Syafi'i yang cenderung dengan madhabnya Imam Malik, dan ini adalah pendapat madhab Syafi'i dari qaul qadim bahwasanya air bahnya dan air sedikit ketika terkena najis selama tidak berubah itu tetap dihukumi suci dan mensucikan. Kalau Imam Syafi'i itu kan misalnya ada galon atau satu jerigen atau satu ember, ada tai cicak. Itu kalau kita ambil madhabnya Imam Syafi'i najis semuanya itu air. Karena air yang kurang 20 terkena najis. Tapi madhabnya Imam Malik dan ada beberapa pendukung dari ulama-ulama dari madhab Syafi'i yang dimana itu adalah madhabnya Imam Syafi'i juga di qaul qadim, air sedikit ketika terkena najis selama tidak berubah itu tetap dihukumi suci dan mensucikan. Dah ini sangat ringan untuk kita ambil. Lebih-lebih di tempat yang dimana di situ sangat kesulitan air. Masa ya kan sekarang ini kita lihat ada bak kamar mandi yang dibuat dari itu kan plastik itu kan ya, itu nggak nyampe 2 gula. Nah nanti kalau kita itu banyak cecak kemudian ada tainnya cecak, kotoran cecak itu maka itu semuanya akan najis kalau terkena itu. Kalau kita ngambil pendapatnya madhabnya Imam Syafi'i qaul jadid atau yang mu'tamad, maka alangkah baiknya kita mengambil pendapatnya Imam Syafi'i di qaul qadim yang dimana itu didukung oleh beberapa ulama Syafi'iyah setelahnya. Seperti itu. Silakan. Kalau air di kolam airnya itu enggak ada, lalu banyak anak mantul, itu pasti kan dikit-dikit macam-macam. Itu bagaimana? Apa bisa pakai pendapat? Kalau masalah air di kolam renang, kalau air di kolam renang itu ya, kalau masalah dikencingi selama air itu nggak berubah, maka itu hukumnya tetap suci. Tapi apakah bisa dipakai wudhu? Kalau kita lihat air di kolam renang, baunya itu kan sudah berubah. Jangan berubah dengan kencing, berubah dengan apa? Penjernih itu kan. Nah, sesuatu yang bercampur dengan air dan merubah air dalam perubahan itu rasanya, warnanya atau baunya, maka air itu hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Seperti itu. Suci tapi tidak mensucikan. Sementara kolam renang ketika kita lihat, kita cium, itu sudah bukan air yang normal lagi, tapi sudah tercampur dengan bahan penjernih ya kan ya, dengan obat penjernih. Itu sudah sangat nampak campurannya itu. Kalau seandainya tidak ada penjernih, kalau seandainya tidak ada penjernihnya, kemudian ada orang kencing di sana, banyak yang kencing, tapi airnya nggak berubah, tetap suci dan mensucikan. Itu hukumnya seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat di kali, di sungai, itu semuanya airnya suci dan mensucikan. Padahal yang jatuh ke sana banyak got, ya, air pembuangan dari kamar mandi, semua nanti jatuh ke sungai. Tapi selama airnya masih jernih, maka itu hukumnya tidak ada pengaruhnya, tetap suci dan mensucikan. Tapi kalau di kolam renang bukan karena itunya, tapi karena bahan itu, penjernihnya itu yang merubah air itu. Begitu. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya nggak bisa dipakai wudhu meskipun suci itu. Kesimpulannya gitu. Kalau berubah dengan perubahan yang sangat nampak. Hmm. 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 Sudah. Nah, saya jawab yang nomor 2 dulu. Air masak ini berubah seperti apapun kalau dimasak nggak ada pengaruhnya. Kenapa? Karena nggak ada campurannya. Itu yang pertama.
Kenapa? Karena itu hanya panasnya api dan tidak ada sesuatu yang bercampur di air itu. Bahkan bisa dikatakan dengan dipanaskan itu bisa membunuh kotoran yang ada di air, seperti itu. Itu. Jadi tidak ada pengaruhnya, hanya dengan dipanaskan meskipun berubah rasa. Tapi kadang air masa itu berubah rasanya memang. Seperti itu. Tapi karena nggak ada campuran apa-apa, maka tidak ada pengaruhnya. Yang sekarang ini ada yang dimakan air apa itu ya sekarang ini? PDAM, PDAM ya. Air apa namanya sekarang ini? Jadi air yang kotor kemudian jadi jernih. Sekarang begini, jernihnya itu atau apa itu tadi? Bahan kimianya itu menghilangkan kotoran atau menutupi kotoran. Ada dua ini nama. Dalam fikih seperti ini dijelaskan. Ketika air itu banyak, kemudian air itu berubah dengan najis atau dengan yang lain, maka air itu akan bisa suci apabila 2 kulah atau lebih ya, bukan sedikit. Akan bisa suci apabila perubahannya itu hilang. Artinya jadi jernih lagi. Seperti itu. Jadi jernih lagi. Jadi asalnya berubah jadi jernih lagi, karena itu semuanya itu hilang kembali pada asalnya. Yang kedua, itu karena tertutupi. Ada perubahan, tapi karena tertutupi perubahannya tersebut, maka nampak seolah-olah tidak berubah. Seperti salah satu contohnya, ada air sekarang tercampur dengan sabun. Ya belah berubah. Mungkin ada hitamnya. Terus dicampur dengan tanah. Sehingga air itu kotor dengan tanah. Seolah-olah air itu nggak berubah dengan najis, tapi seolah-olah berubah dengan tanah. Kan begitu kan ya? Ini salah satu contohnya. Itu jadi suci apa enggak? Jawabannya tidak. Karena tanah itu enggak menghilangkan, cuma menutupi. Seperti itu. Paham ya? Paham? Hah? Enggak, ini bukan menjawab, perbandingan dulu. Perbandingan dulu. Air yang berubah ke kotor, kemudian perubahannya itu hilang, enggak nampak. Itu ada dua macam. Yang pertama, memang perubahannya itu hilang, artinya jernih, kemudian kotor, kemudian jadi jernih lagi. Nah seperti itu. Memang hilang sudah, warna, bau, rasa yang kotor itu yang berubah itu memang semuanya sudah hilang. Maka itu hukumnya suci. Suci itu hukumnya. Perbandingannya dibandingkan oleh ulama bahwasanya seandainya ada air yang berubah karena najis, kemudian ditambah dengan air lain dan air itu berubah jernih lagi, maka itu hukumnya jadi suci lagi. Karena dirubah sudah, perubahannya itu dirubah. Paham? Nah, ada air itu berubah, apa itu perubahannya itu tidak nampak karena tertutupi. Salah satu contohnya ada air misalnya bau, berubah seperti dikasih apa tadi? Penjernih sehingga baunya kan nampak itu kalau di kolam renang. Itu. Kemudian kita kasih parfum sehingga yang nampak hanya bau parfum, bukan bau obat. Apakah itu dikatakan air ini suci apa tidak? Itu kan sudah bau obatnya sudah nggak ada, sekarang tinggal bau parfum. Jawabannya tetap perubahan itu nggak kita hukumi tidak ada. Kenapa? Karena bau itu bukan hilang tapi tertutupi dengan bau parfum. Jadi seandainya air yang sudah kotor, kemudian kita kasih bahan kimia atau disaring atau gimana, kemudian bersih lagi. Nah, bersihnya itu dengan bahan kimia itu menghilangkan kotoran apa menutupi kotoran, kan gitu kan ya? Kalau misalnya itu memang benar-benar menghilangkan semuanya sampai jernih lagi menghilangkan, maka itu hukumnya suci. Karena penyebab najisnya itu adalah berubah. Sekarang perubahannya hilang. Seperti itu. Jadi identafas sabab intafal musabbab. Jika sesuatu yang menjadi penyebab itu hilang, maka akan hilang juga sebabnya. Apa itu yang jadi sebab itu hilang, benda yang disebabkan itu juga hilang. Najisnya karena apa? Karena ini. Ketika ininya hilang, sudah hilang juga. Gitu. Faham ya? Tuh. Allah alam. Ada yang lain?
Hanya dalam hal wudu tidak harus pakai air. Dalam hal wudu harus pakai air. Hanya Al-Imam Abu Hanifah yang mengatakan nggak apa-apa wudu meskipun nggak pakai air, yang penting benda yang cair. Jadi kita wudu pakai spray itu juga boleh. Itu menurut Imam Abu Hanifah pakai alih-alih. Dan begini ya, kalau kita air ini juga kita tadi bahas air mustakmal. Jadi terkadang kita wudu kekurangan air. Jadi ketika kita wudu kekurangan air, bisa nggak air segini kita buat wudu? Jawabnya bisa. Tergantung bagaimana orang itu pintar menggunakan air. Soalnya kalau air itu kita siramkan seperti ini, maka itu tidak akan cukup. Jelas tidak akan cukup. Tapi kalau kita gunakan, pintar kita menggunakan air, maka ini akan cukup. Kenapa? Tadi kan dijelaskan, air mustakmal, air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis gitu kan ya. Jadi ketika kita menyiram, maka air yang sudah jatuh itu dikatakan air mustakmal. Tapi air yang belum jatuh, maka itu belum dikatakan mustakmal. Jadi seandainya kita mengambil air segini, kita taruh di tangan, kita jalankan terus ke sini. Selama air masih dijalankan terus, itu bisa. Seperti itu. Selama air ini nggak bisa, maka air ini nggak dikatakan mustakmal untuk tangan ini. Seperti itu. Makanya kalau kita wudhu itu pakai tangan, misalnya yang tersiram cuma segini, kadang kan kita terlalu ke bawah nggak bisa, maka tahan dengan tangan, kita siramkan, sampaikan pada semuanya, gitu. Jadi selama air ini nggak pisah maka nggak dikatakan mustakmal. Kalau sudah pisah ya mustakmal hukumnya gitu. Jadi air segini bisa wudhu, bisa dengan cara taruh segini. Tapi yang sedikit dijalankan sedikit-sedikit gitu. Dijalankan sedikit-sedikit. Selama nggak pisah maka itu tetap nggak dikatakan mustakmal. Begitu. Jadi mustakmal itu ada apabila sudah berpisah. Kenapa? Bak misalnya. Ketika kita begitu, seperti tadi yang dikatakan, tentunya kalau kita pakai itu, jauh dari itu, kan mesti satu tetes atau dua tetes kan mesti jatuh. Ketika kita menyiram ini, ketika kita mau ambil lagi, air ini kan mesti ada tetesan. Apalagi juga ada air mustakmal jatuhnya. Apakah ini sudah merupakan air yang sudah menyucikan? Kan mesti saja. Yang iya. Tangan kanan kemudian juga yang pakai tangan kanan juga masukkan ke air. Kan mesti jatuh. Iya. Iya. Ini dipakai aduk atau apa mesti kan jatuh. Iya. Jatuhnya air itu juga apa di air yang ada di kamar di ruangan itu. Iya. Ya, paham. Sudah? Sudah itu satu. Maksud satu pertanyaan. Ada lagi? Air yang jatuh ke sini, air yang telah membasuh jatuh ke Iya. Sedangkan air yang kurang, apakah itu air yang di dalam bak itu air mustakmal apakah itu dimaksud? Karena tidak mungkin ada air jatuh. Ya. Sudah. Begini ya. Tadi kan sudah dibahas masalah air mustakmal itu suci dan tidak mensucikan. Jadi sekarang ini ada air mustakmal yang tercampur dengan air yang tidak mustakmal. Jadi singkatnya begitu. Air mustakmal dicampur dengan air yang tidak mustakmal. Nah, ini hukumnya gimana? Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya air ini termasuk air yang suci dan tidak mensucikan adalah air yang tercampur dengan barang lain yang mukhalid. Tahu mukhalid kan? Yang nggak bisa dipisahkan dengan pandangan mata. Begitu kan? Jadi ketika tercampur dengan itu,
maka air itu dikatakan suci dan tidak mensucikan dengan catatan apabila mukhalid itu mudah untuk dihindari, yang pertama. Yang kedua, apabila perubahannya itu sangat nampak. Begitu. Jadi air yang satu ember kemudian tercampur dengan beberapa tetesan air mustakmal, maka air mustakmal itu adalah mukhalid bagi air yang suci dan mensucikan. Paham? Mukhalid artinya sesuatu barang lain yang tercampur dengan air itu nggak bisa dibedakan dengan pandangan mata. Nah, kan gitu kan ya? Jika seandainya dengan itu ada perubahannya itu nampak, maka ini suci dan tidak mensucikan. Tapi meskipun misalnya tercampur dengan mukhalid tapi tidak ada perubahan yang nampak, maka itu hukumnya tetap suci dan mensucikan. Begitu. Sekarang yang ada pertanyaan lain, gimana mau nampak orang air itu warnanya sama? Kan gitu kan ya? Yang mustakmal yang enggak mustakmal warnanya sama. Kalau warnanya beda, iya. Air satu ember kita kasih tepung misalnya. Gimana? Tepung satu sendok untuk air satu ember. Oh, enggak ada pengaruhnya. Itu jelas. Karena tepung adalah sesuatu yang beda. Ini air sama-sama air. Suci mensucikan tercampur dengan mukhalid dan mukhalid berupa air juga. Nah, gitu gimana hukumnya? Apakah itu dikatakan tohir mutohir atau tohir suci mensucikan atau suci tidak mensucikan? Sekarang begini ukurannya. Karena air itu warna, bau, rasa sangat mirip dengan air itu, maka kita kira air itu dengan benda lain. Baunya bagaikan bau minyan, rasanya itu bagaikan rasanya apa? Asir, sirup seperti ale-ale gitu. Jadi seperti ale-ale ya, anggap aja. Seandainya gini, satu ember, ada beberapa tetes kira-kira jatuh. Oh, 10 tetes. Coba seandainya 10 tetes itu berbentuk ale-ale misalnya atau sirup. Kira-kira ada pengaruh ya? Bisa merubah enggak di air sisanya itu? Bisa merubah. Ya sudah, berarti itu suci dan tidak mensucikan. Tapi kalau sekiranya enggak, kalau cuma 10 tetes enggak ada pengaruhnya, oh itu bagaikan air suci yang mensucikan tapi tercampur beberapa tetes alih-alih, ada pengaruhnya enggak? Oh, enggak ada pengaruhnya, sudah itu tetap suci dan mensucikan. Begitu. Jadi tergantung seberapa banyak air yang ada di ember dan seberapa banyak air mustakmal yang jatuh. Jadi tergantung itu. Ya kalau misalnya setengah-setengah ya pasti berubah lah kan gitu. Misalnya air cuma satu ember, ember kecil, air mustakmalnya satu canteng. Nah, itu pasti berubah. Jadi itu jadi ikut mustakmal juga, suci dan tidak mensucikan. Tapi kalau air satu bak, nggak nyampe 2 gula, tapi satu bak atau satu ember, yang jatuh cuma satu tetes, 4 tetes sampai 10 tetes. Kira-kira seandainya tetesan itu berupa sirup, kira-kira ada perubahan nggak? Ada pengaruhnya nggak di air? Oh, nggak ada. Oh ya berarti itu tetap meskipun itu mukhalid, tapi karena tidak berubah, tidak ada perubahan yang nampak, yang jelas, maka tetap hukumnya suci dan mensucikan. Begitu. Itu pembahasan yang tadi masuk pada pembahasan air suci dan mensucikan tercampur dengan sesuatu yang mukhalid. Itu akan merubah statusnya air dari air mutlak pada air suci dan tidak mensucikan apabila yang bercampur mukhalid dan mudah untuk menghindari air darinya dan berubah dengan perubahan yang nampak. Kalau cuma berubah sedikit itu nggak ada pengaruhnya, begitu. Paham ya? Nah, silakan. Ayat. Iya. Sudah. Sudah. Satu pertanyaan. AC itu ada dua. Kalau di sini AC-nya seperti ini semua. Kalau di Arab, gurun pasir AC-nya beda. Seperti AC kipas itu yang pakai air, seperti itu. Jadi kalau yang dikasih air itu kan hukumnya jelas. Ya kan ya? Hukumnya jelas. Jadi kalau ya. Tapi kalau air AC ini ada satu tetes, dua tetes itu kan? Itu kalau kita katakan suci, ya tetap suci. Kalau kita katakan suci, itu adalah air suci. Tapi kalau dikatakan itu adalah mensucikan atau tidak, itu mensucikan atau tidak. Soalnya kita nggak tahu asal usulnya air itu dari mana.
Kan begitu kan ya? Airnya itu dari mana asal usulnya? Ya saya pun juga nggak tahu. Kalau yang ahli AC itu gimana katanya? Nggak ada yang tahu juga. Apa itu menangkap menangkap air dari udara? Udara jadi air. Kalau udara jadi air berarti suci dan mensucikan. Kenapa? Itu pada dasarnya kalau tidak dari langit ya dari bumi. Begitu. Ala ayi sifatnya pada gitu. Kalau memang jadi ketika sudah ada yang ahli membahas itu air sebenarnya dari mana, ya itu kan sudah jelas. Kalau dari udara jadi dingin, kemudian keluar air, ya itu kalau nggak dari langit ya dari bumi kan gitu. Seperti itu. Jadi tetap suci dan mensucikan. Jadi itu adalah asal penciptaannya sudah seperti itu. Cuma dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan pemahaman pada seseorang untuk menciptakan hal itu sehingga tertangkaplah air yang terbuat dari udara, jadi terbuat dari itu. Itu pada dasarnya bukanlah air yang punya nama sandaran tetap, meskipun air AC. Coba kita air itu dapat satu ember, kita taruh ke tempat lain. Semua orang akan bilang ini air ini. Kan seperti itu kan? Iya. Hanya orang yang melihat saja keluar dari AC itu tahu air AC. Kalau tidak melihat nggak akan tahu. Tapi kalau air kelapa, melihat nggak melihat, cium baunya atau rasanya, sudah pasti tahu kalau itu air kelapa. Begitu. Paham ya? Ya sudah. Kenapa? Nah, hmm. Intinya intinya kedua-duanya sama-sama boleh kan gitu kan ya? Kedua-duanya sama-sama boleh. Cuma kalau kita mengatakan lebih afdal menyiram. Kenapa? Karena prakteknya Rasulullah itu seperti itu. Gitu. Kebanyakan dari prakteknya Rasulullah. Nah, jadi diambil gitu. Tuh. Oke. Nah, hmm. Iya, itu boleh, hukumnya nggak apa-apa. Hukumnya nggak apa-apa, boleh, boleh saja. Cuma kalau kita mengatakan yang lebih afdol, ya lebih afdol di situ. Gitu. Lebih afdol itu kita ngambil. Cuma jangan israf. Rata-rata sekarang ini kalau orang wudhu pasti airnya berlebihan. Rata-rata dilihat semuanya orang wudhu airnya berlebihan. Itu rata-rata gitu. Jadi kalau menyiram air itu nggak nanggung-nanggung semuanya. Ya gitu. Tapi kalau sekiranya pemborosan, ya lebih baik ya ke situ. Kalau sekiranya pemborosan, karena pemborosan itu hukumnya makruh, makruh israf. Ya, gimana? Najis tidak membatalkan wudhu. Cuma najis bisa menjadi penyebab sholat tidak sah. Cuma kalau cuma darahnya nyamuk, ada sedikit darah, itu hukumnya meskipun najis tapi makfu. Yang penting nyamuknya nggak ada. Kalau bangkai nyamuknya ada, bangkai nyamuknya itu yang bikin najis. Gitu. Bangkainya, kalau darahnya makfu, bukan nggak najis tapi makfu. Gitu. Ya, sama. Fatihah.